Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem operasi, simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox, struktur sistem operasi, proses pada sistem operasi, deadlock dan starvation, dan manajemen memori. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu pengertian sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang berfungsi sebagai pengatur semua sumber daya yang terdapat pada komputer. Sistem operasi atau operating system menjadi penghubung antara software, hardware, dan brandware. Ia mengatur agar semua dapat berkomunikasi dengan baik dan membuat nyaman pengguna komputer. Di sini juga terdapat pengertian sistem operasi menurut para ahli. Kalian bisa baca sendiri, di mana fungsi sistem operasi itu sendiri yaitu menjalankan operasi dasar, mengatur hardware, mengatur berbagai macam aplikasi, dan untuk menyajikan sebuah tampilan. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua, simulasi sistem operasi menggunakan VirtualBox. Bahan yang diperlukan, terlebih dahulu kita siapkan aplikasi VirtualBox. Jika kita belum memiliki aplikasinya, kita bisa download. Bahan yang kedua, file ISO sistem operasi yang akan digunakan. Pada tutorial ini saya menggunakan OS Windows 7. Langkah-langkah membuat virtual sistem operasinya. Yang pertama, buka aplikasi Oracle VM VirtualBox yang ada di komputer. Klik Machine, pilih New atau tekan Ctrl+N di keyboard komputer. Maka akan tampil menu Create Virtual Machine. Pada kolom name kita bisa menulis keterangan apa saja. Pada gambar saya menuliskan Windows 7, sedangkan di kolom tipe saya memilih Microsoft Windows. Di kolom version saya pilih Windows 7 32 bit. Ini dia. Kemudian klik tombol Next. Muncul menu menentukan beberapa alokasi memori atau RAM yang akan digunakan. Ukuran standarnya 512 MB. Pada gambar saya isi 1024 MB atau 1 GB, biar tidak berat saat loading virtual OS-nya. Klik tombol Next. Muncul menu untuk membuat virtual hard drive. Pilih Create a Virtual Hard Drive Now, lalu klik tombol Create. Akan tampil menu hard drive file type. Ada berbagai macam pilihan jenis virtual hard drive yang bisa dipilih. Pada gambar saya memilih VDI. VirtualBox Disk Image. Klik tombol Next. Kemudian muncul menu untuk menentukan berapa besar kapasitas virtual hard drive yang digunakan. Ada dua pilihan. Yang pertama, dynamically allocated dan fixed size. Saya memilih dynamically allocated. Jika memilih dynamically, maka ukurannya bisa kita tentukan sendiri, sedangkan memilih fixed, ukurannya sudah otomatis. Setelah muncul menu File Allocation and Size, saya isi kapasitas virtual drive 10 GB karena hanya untuk keperluan simulasi saja. Bila digunakan untuk mengisi berbagai macam aplikasi, lebih baik kalian isi kapasitasnya di atas 10 GB. Kemudian klik tombol Create. Setelah klik tombol Create, maka akan kembali ke menu awal di mana sudah ada simulasi sistem operasi Windows 7 yang siap dijalankan. Sebelum menjalankan VirtualOS Windows 7, kita harus melakukan beberapa pengaturan. Yang pertama, pilih Windows 7, klik tombol Setting yang ada pada gambar roda gigi. Atau tekan Ctrl+N. Bisa juga klik kanan pada keterangan Windows 7, pilih Setting. Ya. Ketika muncul menu pengaturan atau setting, pilih Storage. Pada tab Storage Tree, klik tulisan Empty yang ada logo CD. Pada tab Attributes, klik logo CD di samping tulisan ID Secondary Master, lalu pilih Cause a Virtual CD or DVD Disk File.
Cari lokasi file ISO Windows 7 yang kita punya, lalu klik tombol Open, kemudian tombol OK. Setelah selesai melakukan pengaturan dan kembali ke menu paling awal, pilih Windows 7, kemudian klik tombol Start warna hijau. Tak lama kemudian, aplikasi VirtualBox akan menginstal OS Windows 7 di dalam virtual sistem operasi yang kita buat di komputer. Selesai sudah tutorialnya, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu struktur sistem operasi. Sistem operasi modern adalah suatu sistem yang besar dan kompleks, dan tentu saja proses mendesain sistem operasi bukanlah pekerjaan mudah. Karena itu, di dalam desain sistem operasi digunakan suatu struktur agar sistem tersebut bisa dipelajari dengan mudah, digunakan, dan dikembangkan lebih lanjut. Secara umum, struktur sistem operasi komputer itu ada 5. Yang pertama, struktur monolitis atau struktur sederhana. Ini dia gambarnya, bisa kita lihat. Pengertian dari main procedure adalah suatu program yang digunakan untuk memanggil salah satu dari service procedure dan juga meminta pelayanan dari service procedure. Service procedure adalah program yang digunakan untuk menjalankan fungsi pemanggilan prosedur yang mana prosedur itu harus diaktifkan. Sedangkan utility procedure adalah program dasar yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer dan juga untuk mengerjakan apa yang dibutuhkan oleh service procedure. Contoh pada struktur ini bisa kita lihat sendiri, ini dia. Dan kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu struktur lapisan. Berdasarkan pengembangannya, ada 6 layer yang ditemukan. Yang pertama, the operator atau user, yaitu orang yang mengoperasikan komputer. Yang kedua, user program, yaitu program yang dipakai oleh operator atau user. Input or output management, yaitu menyediakan device driver yang umum. Yang keempat, operator process communication, yaitu mengatur komunikasi antar proses. Yang kelima, memory and RAM management, yaitu mengalokasikan memori untuk proses. Yang keenam, process allocation dan multiprogramming, yaitu menentukan alokasi proses ke CPU, menangani interupsi dan perpindahan proses. Contohnya ini dia. Yang ketiga, struktur mesin virtual. Pada struktur ini seolah-olah semua user memiliki komputer sendiri, namun secara fisik kenyataannya hanya ada satu komputer saja, tetapi secara logik ada beberapa mesin komputer. Struktur ini biasa disebut CPU atau CMS. Conversational Monitor System. Contohnya yaitu dalam struktur ini VMware dan VirtualBox. VirtualBox menggunakan struktur ini. Yang keempat, kernel mikro atau mikrokernel. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen-komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikan sebagai sistem dan program-program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Sistem operasi yang menggunakan mikrokernel umumnya secara dramatis memiliki kinerja di bawah kinerja sistem operasi yang menggunakan monolitik kernel. Hal ini disebabkan oleh adanya overhead yang terjadi akibat proses input or output dalam kernel yang ditujukan untuk mengganti konteks, untuk memindahkan data antara aplikasi dan server. Contohnya bisa dilihat sendiri. Yang kelima, kernel EXO atau exokernel. Kernel yang hampir tidak menyediakan sama sekali abstraksi hardware, tapi ia menyediakan sekumpulan library yang menyediakan fungsi-fungsi akses ke perangkat keras secara langsung. Exokernel mengizinkan akses terhadap hardware secara langsung pada tingkat yang rendah. Aplikasi dan abstraksi dapat melakukan request sebuah alamat memori spesifik, baik itu berupa lokasi alamat physically
memori dan blok di dalam hard disk. Selain struktur sistem operasi di atas, ada juga beberapa struktur sistem operasi yang digunakan pada beberapa sistem operasi, yaitu ini struktur client server, struktur berorientasi objek, struktur modular, dan struktur hybrid. Kita masuk yang keempat, proses pada sistem operasi. Proses pada sistem operasi berisikan instruksi, program counter, data, register, pemroses, alamat pengiriman, stek data, dan variabel pendukung lainnya. Berikut adalah beberapa pengertian tentang proses. Proses adalah sebuah konsep utama pada sistem operasi, sehingga masalah manajemen proses adalah masalah utama pada perancangan sistem operasi. Proses adalah program yang sedang dieksekusi, dan proses adalah unit kinerja terkecil yang secara individu mempunyai sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Proses program memiliki dua prinsip di bawah ini. Yang pertama, independen adalah program-program tersebut berdiri sendiri, tidak saling bergantung dan terpisah. One program at any instant adalah hanya satu proses yang dilayani oleh pemroses pada satu waktu. Pada multiprogramming, teknik penanganan proses adalah dengan menjalankan satu proses dan secara cepat berpindah ke proses lainnya atau bergiliran sehingga menimbulkan efek paralel, semu. Status proses. Status proses terdiri atas new, running, waiting, ready, terminated. Di bawah ini adalah gambar perubahan status proses, bisa dilihat. Kemudian proses control box atau VCB. Setiap proses direpresentasikan atau digambarkan oleh sistem operasi dengan menggunakan proses control block, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Informasi yang terdapat pada setiap proses meliputi status proses, program counter, CPU register. Selama program counter berjalan, status informasi harus disimpan pada saat terjadi interrupt atau interupsi. Pada gambar di bawah ini ditunjukkan switching proses dari satu proses ke proses selanjutnya. Yang pertama, informasi penjadwalan CPU. Informasi ini berisikan prioritas dari sebuah proses. Informasi manajemen memori berisikan nilai dan basis register. Informasi accounting berisikan jumlah CPU dan real time yang digunakan. Informasi status input-output, informasi yang berisikan deretan input-output device atau seperti TV driver. Yang kelima, deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih tidak dapat meneruskan eksekusinya oleh pemroses. Pada umumnya, deadlock terjadi karena proses mengalami starvation, yaitu suatu job yang sedang dieksekusi dan eksekusi job tersebut tidak ada hentinya. Tidak diketahui kapan berhentinya proses tersebut, atau bahkan job yang antri bisa dikatakan mempunyai status mati. Padahal proses-proses lain sedang menunggu sumber daya proses. Yang pertama, resource allocation graph. Sebuah cara visual matematika untuk menentukan apakah ada deadlock atau kemungkinan terjadinya G sama dengan VA graph berisi node N at G. Yang kedua, model sistem. Menurut Stockman dalam bukunya Operating System menyebutkan 4 syarat bagi terjadinya deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, non-preemptive, circular wait. Yang ketiga, strategi menghadapi deadlock.
Strategi untuk menghadapi deadlock dapat dibagi menjadi 3. Mengabaikan adanya deadlock, memastikan bahwa deadlock tidak akan pernah ada, membiarkan deadlock untuk terjadi. Strategi ostrich. Yang keempat, mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Metode pencegahan dianggap sebagai solusi yang bersih dipandang dari sudut tercegahnya deadlock, tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya yang buruk. Ini materinya bisa dibaca ya. Yang kelima, menghindari deadlock. Yang keenam, algoritma Bankyor. Yang ketujuh, mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Terminisasi proses, research prevention. Kita masuk starvation. Starvation adalah keadaan di mana pemberian akses bergantian terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan gilirannya. Juga dapat dimaksudkan bahwa kondisi bila beberapa proses menunggu alokasi sumber daya sampai tak berhingga, sementara proses-proses lain dapat memperoleh alokasi sumber daya. Hal ini disebabkan biasa pada kebijaksanaan atau strategi alokasi sumber daya. Kondisi seperti ini harus dihindari pada sistem operasi karena tidak adil, tapi dikehendaki penghindaran dilakukan seefisien mungkin. Penanganan ini merupakan persoalan yang sulit untuk menemukan kriteria yang benar, adil, dan efisien dalam suatu strategi sistem operasi. Ini contohnya, bisa dilihat. Kita masuk langsung ke bagian yang keenam, manajemen memori. Manajemen memori adalah proses pengendalian dan koordinasi memori komputer, menugaskan bagian yang disebut blok ke berbagai program untuk mengoptimalkan kinerja sistem secara keseluruhan. Fungsi dari manajemen memori yang pertama, dapat meningkatkan kinerja atau utilitas CPU. Yang kedua, dapat meningkatkan kecepatan akses CPU pada data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi pemakaian memori yang terbatas, dapat meningkatkan efisiensi transfer atau perpindahan data dari memori atau ke memori utama dan dari CPU atau ke CPU. Yang kelima, untuk mengelola informasi yang digunakan dan tidak digunakan. Keenam, untuk mengalokasikan memori ke proses yang memerlukannya. Yang ketujuh, untuk mendealokasikan memori dari proses telah selesai. Yang kedelapan, untuk mengelola sweeping atau paging antara memori utama dan disk. Jenis-jenis memori. Yang pertama, ROM atau read-only memory, FROM atau programmable ROM, EEPROM, register mikroprosesor. Pengertiannya bisa dilihat sendiri atau dibaca ya. Terima kasih, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.